caranya saya rekam. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konferensi Kampung Nusantara yang kedua. Tahun lalu ada dilaksanakan, yang pertama itu di Surabaya. Dan konferensi saat ini, tahun ini, itu diselenggarakan selama 2 hari. Hari ini, hari pertama, sampai besok. Nah, di dalam konferensi kampung tahun ini kita memiliki beberapa acara dan termasuk adalah acara kita saat ini, yaitu pembahasan komisi. Sebenarnya mungkin bahasa yang lebih tepat bukan komisi kali ya, tapi track ya. Cuman kan karena kita nih adalah kongres, jadi konferensi, jadi penggunaan katanya komisi. Nah, 3 komisi ini adalah Komisi Kampung Wisata, Pendidikan di Kampung, dan Perubahan Iklim atau Lingkungan Hidup di Kampung. Kita sekarang berada di ruang lingkungan hidup ya. Nah, dan kita menghadirkan 3 pembicara atau narasumber yang memiliki track record yang cukup baik gitu ya, dan memiliki pengetahuan yang bisa di-sharing ke teman-teman pengelola atau masyarakat kampung di berbagai daerah. Itu ada 3 narasumbernya adalah Kang Bambang Setiawan dari Kampung Jangkrik, kemudian Kang Bambang Haryo dari Kang Asoy, dan Ibu Sri Darwati dari Bintek PUPR terkait dengan teknologi sanitasi limbah dan sampah. Kita tahu ya, kualitas lingkungan hidup itu makin lama makin menurun gitu. Tidak hanya di kota, tapi juga di kampung dan perdesaan, terutama pengelolaan sampah, kemudian apalagi air bersih itu juga. Kalau kita zaman dulu mengingat kampung itu sebagai daerah yang bersih, itu kalau kota kotor, sekarang juga mungkin banyak kampung yang menghadapi permasalahan lingkungan hidup gitu ya. Nah, sehingga kita ingin mendengar dari cerita 3 orang narasumber ini. Saya sendiri ini tidak ada ini ya, tidak punya 3 urutan yang spesifik. Jadi mau gamsut atau mau siapa yang duluan yang mau cerita. Kalau saya sih mungkin bisa dari Kang Bu Sri Darwati dulu mungkin Bu ya. Ladies first kita ceritanya. Oh, boleh. Dan bisa, kalau karena Baik. Ibu kan sebenarnya dari PUPR ya, sehingga bisa memberikan gambaran apa. Mungkin kalau dari pemerintahan kan aspek formal gitu ya Bu ya, terkait statistik formal atau apa gitu yang bisa diceritakan. Ibu Insinyur Bu Sri Darwati ini bergelar insinyur dan MSc, kemudian fungsional ya Bu ya, Yayasan Madya. Kalau Yayasan Madya dari Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya serahkan kepada Bu Sri Darwati. Terima kasih. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya di sini. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih pada Bapak moderator ya, Pak Sufdi ya, yang telah memberi kesempatan ini. Ini Mas, suaranya sudah jelas? Sudah Bu, sudah. Sudah. Tapi saya nggak mendengar suara Pak Sufdi ini. Oh, waduh. Saya sudah terdengar belum Bu? Halo Bu. Halo. Ya. Silakan Bu, monggo. Pak, ini saya nggak bisa dengar suara
Oh alah, Halo Bu, sudah terdengarkah? Halo Bu, halo Bu, halo Bu, halo Bu, Bu Sri, silahkan Bu. Ini suara saya tidak terdengar Halo. oleh semuanya, apa Bu Sri aja? Oh, sudah. Sudah? Oh ya, siap. Sudah. Ya, oke. Baik, ini saya share screen dulu. Udah kelihatan nih, Pak? Mohon Sudah maaf. terlihat Bu. Sudah, oke. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semua, peserta konferensi Kampung Nusantara. Saya di sini ditugasi di dalam menyampaikan sharing informasi terkait teknologi air limbah domestik, ya di sini domestik, kemudian dan persampahan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa data Susenes menunjukkan bahwa sekitar 79% akses sanitasi, termasuk 7,6%-nya adalah sanitasi aman. Namun juga masih terdapat perilaku BABS sekitar 6,2%. Ditargetkan pada tahun 2024 akhir 2024 akses layak mencapai 90%, termasuk diantaranya 15% akses aman dan 0 BABS. Kemudian kalau kita lihat peningkatan akses sanitasi kita itu sekitar 2% per tahun. Dan penurunan angka BABS adalah 1,4% per tahun. Di sini ada akses aman, yang dimaksud di sini adalah akses aman artinya ada proses lebih lanjut dari pengolahan pada umumnya, itu misalnya dengan pengolahan lumpur tinja, misalnya untuk sistem pengolahan prasarana on-site, itu harus membutuhkan pengolahan lanjutan antara lain dengan melakukan pengolahan lanjutan, misalnya dengan pengolahan lumpur tinja. Kemudian apa yang mendasari perlunya air limbah ini dan sanitasi, termasuk sanitasi dan persampahan ini, bahwa ini tidak terkelolanya air limbah yang telah menyebabkan pencemaran air tanah dan air permukaan. Kemudian bahwa ini berpengaruh terhadap indeks penyakit. Bahwa sanitasi yang baik akan mengurangi indeks penyakit sekitar 0,39%. Kalau kita lihat kondisi umum yang terjadi di dalam pengolahan air limbah, kalau kita tanya semua, misalnya di perumahan, mau di kampung-kampung, mau di kota, mau di desa, pasti kalau on-site pasti menyebutnya tangki septik. Tangki septik di sini apakah tangki septik yang kedap, kemudian apakah ada akses lubang penyedotannya, kemudian kalau kita lihat banyak yang tidak punya akses penyedotan, kemudian tidak kedap. Jadi sebenarnya tangki septik yang pada umumnya yang di dalam persepsi masyarakat itu sebenarnya adalah cubluk kalau di dalam standar di Kementerian PUPR. Kemudian tidak punya pipa ventilasi, kemudian kadang-kadang ditanya di mana letaknya, lupa lagi udah ketutup sama namanya ubin dan sebagainya, ketutup sama plesteran dan sebagainya. Kemudian bahkan sebagian tidak pernah disedot lumpurnya. Kemudian kalau kita lihat dari fakta penelitian bahwa tinja manusia itu sekitar 250 gram, itu mengandung berbagai miliaran bakteri yang terkenal ya, bakteri penyebab diare, coli, tifus, dan kolera. Beberapa kebijakan di dalam pengolahan air limbah antara lain adalah Peraturan PUPR Nomor 4 2017 tentang penyelenggaraan air limbah, sistem pengolahan air limbah, kemudian roadmap di Kementerian PUPR terkait dengan pengolahan air limbah, kemudian beberapa standar nasional, yaitu antara lain tata cara perencanaan tangki septik. Di sini ditambah dengan pengolahan lanjut seperti sumur resapan, bidang resapan, upload filter maupun kolam sanita. Kemudian perencanaan pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem reaktor anaerobik diskat yang biasanya di tangki septik dengan multi kompartemen yang biasa banyak dilakukan
banyak dibangun di banyak kota. Kemudian dari segi baku mutu ini ada Permen LH nomor 8 2016 tentang baku mutu limbah domestik. 68 nomor 68 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Kalau kita melihat sistem pengolahan air limbah dalam skala perkotaan, ini ada di bagian atas pengolahan air limbah setempat di Kementerian PUPR, bisa disebut dengan, istilahkan dengan SPALD, SPALD S, SPALD T. Jadi S itu setempat, T itu terpusat. Ya, kalau misalnya subduk, tangki septik itu termasuk setempat. Kemudian kalau yang komunal itu skalanya 2 sampai 10 KK. Kemudian ditambah dengan MCK itu juga merupakan sistem skala komunal. Kemudian kalau yang sistem kawasan, nah itu biasanya dengan sistem perpipaan. Sistem perpipaan, kemudian dengan selanjutnya nanti ke pengelolaan air limbah skala kawasan maupun skala terpusat seperti IPAL terpusat, misalnya ada di Bandung itu di Bojong Soang. Kemudian kalau yang skala individu maupun skala komunal tadi, ini yang disebut sistem pengangkutan. Ini membutuhkan pengolahan lanjutan seperti pengolahan lumpur tinja dan diolah di PLT, pengolahan lumpur tinja. Kalau kita lihat di sini berdasarkan SNI, ya tangki septik yang benar menurut standar itu terdiri atas beberapa kompartemen. Di sini ada bagian pertama itu kompartemen awal itu merupakan pengendapan. Kemudian nah di sini dilengkapi dengan dari pengendapan itu dialirkan kepada sistem filter. Nah, ini merupakan suatu ruang yang kedap. Ini syaratnya bahwa tangki septik yang benar adalah kedap. Kemudian pengolahannya bisa disaring dengan aquifilter, kemudian sumur resapan, bidang resapan, maupun dengan taman sanita. Jadi dialirkan ke taman sanita, yaitu lebih lanjut akan dijelaskan. Kemudian untuk SRAB, yaitu merupakan sistem pengolahan air limbah tersuspensi aerob. Nah, ini terdiri atas banyak kompartemen. Ya, kalau yang umumnya disebut ABR, anaerobic buffer reactor yang biasa istilah yang pada umumnya, namun kita di SNI ini kita sebut SRAB. Jadi sistem pengolahan tangki septik sebenarnya mirip dengan tangki septik, hanya dia multi kompartemen, kompartemennya banyak. Kemudian kualitas dari tangki septik multi kompartemen ini, kalau di dalam pengolahan air limbah itu ada istilah BOD, itu BOD-nya masih cukup tinggi sehingga memang membutuhkan pengolahan lanjutan. Kemudian ini nggak kelihatan ya, ini adalah biofilter. Jadi selain daripada tangki septik dan RAB tadi, ini ada pengolahan air limbah yang pabrikasi. Jadi kita mengenal di sini sudah banyak dijual di toko-toko bangunan ya, untuk IPAL fabrikasi. Itu biasanya bahannya dari fiberglass ataupun dari PE. Nah, ini kualitasnya lebih bagus karena di dalamnya ada rumah bakteri atau media kontak. Jadi airnya ini menghasilkan kualitas BOD yang lebih bagus. Nah, di dalam biofilter tadi ini ada media kontak. Ini semacam rumah bakteri. Jadi bisa berbentuk, kalau di pabrikan itu ya bisa berbentuk seperti ini. Ini syarat-syaratnya, ini yang pabrikan ya. Kemudian kalau yang dulu penelitian ya kita bisa memvariasikan dengan roll rambut. Kemudian kalau di daerah namanya di pantai kita bisa menggunakan jaring-jaring ikan, bisa divariasikan seperti itu. Intinya bahwa syarat media filter itu adalah sebagai rumah bakteri yang mempunyai rongga yang besar, kemudian juga tidak bersifat menyumbat. Jadi untuk sebagai rumah bakteri. Kemudian kalau di dalam syarat teknisnya itu ada kriteria pencanaan. Nah, ini ya kriteria pencanaan untuk nantinya melakukan perencanaan berapa luas permukaan dari media kontak tersebut. Kemudian untuk pengolahan lanjutan kita perkenalkan di sini kolam sanita atau taman sanita. Nah, ini bisa merupakan pengolahan lanjutan dari tangki septik maupun tangki septik multi kompartemen tadi, itu bisa dengan taman sanita. Nah, di situ intinya adalah
suatu pengolahan lanjutan dengan tambahan media kerikil, pasir, bambu, potongan botol plastik. Ya, ini ada persyaratan porositasnya, kemudian kemiringannya, kemudian juga ini untuk jenis-jenis tanaman yang bisa menyerap daripada polutan sisa dari tangki septik tersebut, biasanya dengan bambu air, melati air, dan sebagainya. Kemudian ini juga yang dikembangkan, karena kita kembangkan dengan LSM Korea, yaitu untuk MCK di daerah Sindang Pakuwon, di daerah Sumedang. Nah, kita kembangkan di sini dengan MTK. Skalanya adalah untuk sekitar 200 kakak. Jadi pengolahannya seperti ini. Jadi pengolahannya dengan biofilter tadi, kemudian dilanjutkan dengan kolam sanita. Nah, ini MCK-nya. MCK-nya kita buat cantik ini ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang di kampung kamu juga membuat misalnya ada suatu entah apa ya, mungkin misalnya nanti ada sesuatu yang memfasilitasi tentang MCK, ya kita bisa buat cantik seperti ini. Kemudian ipalnya itu dibuat semacam taman seperti ini. Jadi ini bahkan di situ ada semacam ruang pertemuan, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi orang duduk-duduk di sekitar situ bisa untuk pertemuan, itu tetap merasa nyaman walaupun itu di lokasi MCK. Kemudian sistem pengolahan lain antara lain dengan biodigester. Nah, ini juga kita lakukan dulu uji coba penerapan di daerah di Riau ya. Jadi biodigester ini kita gabung dengan sampah. Jadi kalau kita biasanya pada umumnya dengan air limbah, ya kita bisa gabung air limbah dan sampah. Ini kita lakukan pernah penerapan uji coba di Riau. Dan ini menghasilkan gas walaupun sekitar 2 jam masak ya, tapi sudah sangat membantu untuk pengelola. Jadi memang ini bukan untuk produksi gas, tapi ini adalah mengolah air limbah, tapi ada added value, ada nilai tambah dari pengolahan air limbah tersebut dengan adanya gas tersebut, biogas tersebut. Kemudian ini juga sama dengan sistem biogas, jadi intinya ini air limbah kakus, ya. Kemudian ini pengolahannya dengan fixed dome tadi, biodigester, lanjut ke unit biofilter, kemudian ada filtrasi pasir, kemudian airnya bisa digunakan untuk perikanan atau kalau yang ini digunakan untuk palawija. Bu Sri, punten. Ini adalah jenis-jenis kolam sanita yang sudah pernah terapkan ya, ini di kantor kami, kemudian ini ada juga di beberapa model daripada penerapan uji coba dari kegiatan kita. Bu Sri, mohon maaf 8 menit lagi ya, Bu. Kemudian ini juga ini di Cimahi, ini bisa effluentnya bisa digunakan untuk kolam ikan. Kemudian kalau akan lebih advance lagi gitu, jadi pengolahan tadi bisa dilanjutkan untuk air daur ulang misalnya. Kebetulan ini modelnya ada di rumah susun dari perumahan dari Puslitbang Permukiman. Jadi bisa ditingkatkan dari air limbah tadi ditambah dengan ultrafiltrasi. Nah, ini akan bisa digunakan untuk keperluan daripada misalnya untuk flushing toilet, cuci kendaraan, cucian gedung, penyiraman tanaman dan sebagainya. Jadi intinya pengolahan itu terdiri atas pengolahan primer, itu bisa dengan tangki-tangki tadi yang dilanjutkan, kalau ini USB, Takano tank, ini jenis-jenis pengolahan awal seperti yang disebutkan tadi. Nah, ini salah satunya ini mirip dengan biofilter yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini pengolahan sekunder, nah, ini ditambah juga, ini tangki awal, kemudian ini biofilter, kemudian ditambah dengan pengolahan tersier, yaitu filtrasi pasir, ditambah dengan sistem desinfeksi. Ini airnya bisa digunakan untuk keperluan siram tanaman, keperluan flushing toilet, dan keperluan yang lebih lanjut. Tapi tidak untuk keperluan air minum, tapi untuk keperluan non-air minum.
Kemudian kalau untuk membuat suatu yang pengolahan air limbah, ini kita pernah uji coba dikaitkan dengan landscape. Kita di waktu itu Puskim ya, masih Puskim sebelum Bintek, kita memang Puskim namanya Puskesmas Permukiman. Kita melakukan uji penerapan di rumah susun Cingiset. Nah, ini kita lihat desainnya, ini kita cantik. Jadi air limbah ini bisa dikelola dengan baik dan dibuat sesuatu yang menjadi elemen landscape. Jadi sebenarnya intinya sama, jadi pengolahannya dengan biofilter, nah ini ditambah aerasi dan tanaman. Kemudian ditambah filter, dan ini ada kolam indikatornya, itu kolam. Ini juga di kantor kami, nah ini bisa dibuat seperti ini. Jadi kalau tadi horizontal, ini bisa dibuat vertikal seperti ini, nanti disesuaikan dengan jenis-jenis tanamannya. Jadi ini air limbah ini, tapi dibuat indah. Kemudian di tahun 2020, tahun lalu juga kita masih melakukan upgrade dari IPAL di Rusun Semanggi Solo. Sebenarnya intinya juga sama, hanya ini ada permasalahan di dalam hidrolisnya, pengalirannya, kemudian ada kapasitas biofilternya, ini ada upgrade, sehingga kita upgrade, kita tambah dengan media kontak, kemudian kita tambah dengan tanaman. Ini upgrade IPAL biofilter di Rusun Semanggi Solo. Kemudian kalau ini penerapan di kawasan pesisir. Jadi untuk kawasan pesisir pun kita bisa menerapkan seperti ini juga. Nanti dimodifikasi adalah di media kontak daripada unit biofilternya. Jadi kalau media kontaknya bisa kita mengambil dari limbah-limbah jaring ikan dan dipadu dengan gabung dengan batok kelapa. Kemudian baru ke unit kolam sanitasi seperti ini. Halo Bu Sri. Kemudian kalau untuk kampung-kampung yang terapung, nah ini contohnya ya, kalau kita terapung, jadi biofilter tadi itu bisa digabung dengan kolam sanitasi terapung, seperti ini. Itu untuk air limbah ya. Lanjut kita ke persampahan. Untuk persampahan, saya kira kita sudah mafhum semua, sudah tahu semua bahwa pengolahan sampah kita masih banyak potret pengolahan sampah yang masih seperti ini. Tapi mungkin sudah banyak berkurang, tapi masih ada yang seperti ini. Dari mulai pengolahan sampah masih menggunakan pola angkut, kemudian juga nanti ke TPA. Jadi masih menggunakan pola kumpul, angkut, buang. Itu masih banyak terjadi di Indonesia. Kemudian terkait dengan kebijakan persampahan, sudah lama ya Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini ada dari tahun 2008. Mungkin bisa dievaluasi, sama-sama kita evaluasi sejauh mana undang-undang itu banyak berpengaruh terhadap pengelolaan persampahan di Indonesia. Kemudian tentang permen di PUPR sudah ada permen 2013 juga udah lama ini terkait dengan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan. Kemudian peraturan-peraturan lain. Di sini yang agak relatif baru ya tentang permen peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Karena dipandang bahwa sampah bukan hanya masyarakat atau pemerintah yang bertanggung jawab, tapi adalah produsen yang juga nanti merupakan mitra daripada pengolahan sampah berbasis 3R. Kemudian juga ada MUI yang mengeluarkan fatwa tentang pengolahan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, haram buang sampah secara sembarangan. Dari pola ini, sebenarnya dari undang-undang itu sudah lama pola ini berubah dari pola lama menjadi pola baru. Jadi pola membatasi sampah dari sumber, memilah dan mengolah, kemudian mengumpulkan secara terpilah, kemudian mengangkut ke tempat pengolahan, kemudian mengolah dan ke TPA. Jadi konsepnya di TPA aja adalah mengolah residu daripada proses-proses sebelumnya. Kalau kita lihat di sini secara umum pengelolaan sampah ini dari rumah tangga, ini kalau konsepnya itu dipilah. Di permen itu ada 4 ya, dari kertas, gelas, organik, bahan beracun, kemudian nanti yang pengolahan bio-B3 secara terpisah,
kemudian residu ini diangkut ke TPS, atau ada yang diangkut langsung ke TPA. Kemudian ada berapa pengolahan di sini, ada TPS, TPS 3R, ada SPA, ada ITF, nanti ada residu yang diangkut ke TPA. Jadi konsepnya memang TPA itu hanya mengangkut residu. Kemudian di TPA sini juga ada pengolahan-pengolahan, misalnya dengan untuk mengolah daripada metan, kemudian ada RDF, ada insenerator, kemudian di TPS 3R inilah di dalam ini ada proses pengelolaan baik sampah organik maupun sampah anorganik yang diharapkan bisa menghasilkan suatu kegiatan sirkular ekonomi kepada masyarakat di kawasan tersebut. Jadi dalam konsep pengolahan sampah tersebut itu terjadi perubahan piramida ya. Kalau dulu piramida itu TPA yang paling banyak, nah ini harusnya memang ke TPA itu yang paling sedikit. Jadi yang diperbanyak adalah di pencegahannya, kemudian minimasi, reuse, recycling, dan energy recovery. Jadi keuntungan daripada proses daur ulang tadi, apa yang kita konsep-konsep 3R tadi, ini akan menghemat penggunaan sumber daya alam, menghemat lahan TPA, menghemat energi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi biaya pengolahan sampah, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Kemudian aspek-aspek yang berpengaruh dalam pengolahan sampah ini ada aspek hukum, ada aspek sosial budaya, ada aspek teknologi, aspek finansial. Nah, ini semuanya itu saling ada aspek teknologi. Semua ini saling terkait untuk menciptakan suatu sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Ya, saya percepat. Siap, Jadi siap. intinya dari pengolahan sampah berbasis 3R tadi adalah memulai dari pemilahan sampah, bahwa sampah adalah tanggung jawab, jadi memilah sampah dari sumbernya. Saya kira ini ada proses-proses teknologi pengolahan air, pengolahan sampahnya dari mulai pengomposan, kemudian untuk skala individual, kemudian skala kawasan maupun skala kota. Ini pengelolaan dengan komposter, yaitu pengolahan sampah dengan pengomposan skala rumah tangga. Nah, ini adalah peralatan penunjangnya untuk melakukan pengomposan. Kemudian tadi ini ada biodigester untuk melakukan untuk pengolahan sampah organik di kawasan perumahan. Kemudian ini model-model yang pernah kita bangun, ini bisa pengomposan bisa dibuat seperti ini, jadi dipadukan dengan landscape dan taman. Saya kira mungkin ini satu lagi. Nah, ini yang terakhir yang kita melakukan uji coba. Sekarang ada pengolahan organik selain dikompos kan juga ada, misalnya kita bisa dikelola dengan BSF, dengan magnet BSF. Ini model percontohan ini kita buat di TPS 3R Jatisari di Kabupaten Bogor. Dan nanti beserta mesin-mesin penunjangnya, termasuk pelet untuk pembuatan pelet, kemudian juga untuk nanti untuk rak-rak bioponnya kita ini di dalam ini kebetulan masih ada kegiatan proyek KSN terkait dengan pengolahan sampah dengan maggot. Kemudian untuk di satu lagi di Bojong Manggu ini kita melakukan pengolahan sampah, kita mengelola sampah anorganik, kita buat menjadi batako dan briket. Itu mungkin uji coba yang sedang kita lakukan saat ini. Saya kira sebenarnya masih ada ini, tapi mungkin karena waktu saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar, Bu Sri? Sudah, Pak. Oh ya, sip. Mohon maaf. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini malah kalau saya dapat banyak contoh-contoh gitu ya, bagaimana kita sebenarnya sudah mampu gitu untuk ada gitu teknologinya ada untuk mengelola lingkungan, baik itu yang tinja, sanitasi rumah gitu ya, sama dan sampah termasuk sampah. Ini saya ada pertanyaan beberapa untuk Ibu nih.
Ini juga mungkin untuk memancing kepada teman-teman, meskipun nanti pertanyaan di belakang ya, sekaligus dengan dua pembicara lain. Tapi mungkin teman-teman nih, ada teman-teman di banyak kampung penasaran ya, bagaimana sih kalau mau kerjasama dengan bina teknis gitu ya, kemudian ya jadi contoh apa kampung percontohan itu bagaimana kerjasama dengan bina teknis, kemudian apalagi ya paling teknologi paling tepat untuk kampung-kampung itu seperti apa, mungkin itu bisa apa ya, bisa jadi trigger buat teman-teman yang hadir untuk bertanya kepada Bu Sri. Oke, ini bicara sampah sebenarnya tidak terputus nih, karena sepertinya pembicara kedua ini udah ahlinya sampah nih, Kang Asoy mungkin ya. Jadi Pak Mas Kang Bambang Haryo mungkin bisa dilanjutkan presentasi dari Kang Bambang. Aman Kang Bambang? Kang Asoy? Baik, aman Mas. Siap. Kalau gitu bisa langsung ya ke Kang Bambang dari Kang Asoy. Kang Asoy ini singkatannya apa, Kang? Sebelumnya tuh tukang angkut sampah online sebetulnya. Tukang angkut sampah online. Nah, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin 20 menit ya, Kang? Oke, Kang. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak kira-kira ke semuanya? Maksudnya kedengeran jelas atau? Terdengar jelas. Kalau di saya terdengar jelas. Oke. Mangga, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu nih ke penyelenggara yang udah undang Kang Asoy untuk jadi pembicara. Juga makasih juga untuk partisipan yang sudah pada hadir di konferensi ini. Jadi untuk presentasi kali ini itu dibagi, Kang Asoy akan membagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama itu akan membicarakan tentang Kang Asoy itu apa, terus dan serba-serbi pemulung dan lain sebagainya. Lalu di bagian kedua itu ada pembicaraan tentang skema beternak BSF yang mungkin bisa diterapkan di kampung-kampung. Nah, sebetulnya Kang Asoy itu apa sih gitu? Jadi kalau misalnya secara harfiah itu, kalau misalnya secara abreviasi yang tadi ditanya sama Mas Zudi itu, Kang Asoy itu tukang angkut sampah online. Jadi Kang Asoy itu adalah suatu dan tanda kutip startup yang bergerak di bidang perlimbahan dengan cara menawarkan jasa angkut sampah online. Kang Asoy ini sendiri berdiri dari tahun 2019 dan diinisiasi atas dasar keresahan ya sekumpulan anak muda gitu ya yang punya keresahan tentang masalah limbah dan masalah sosial khususnya di sekitar Bandung. Nah ini mungkin untuk kondisi sampah di Indonesia juga tadi udah dijelaskan ya sama Ibu Sri. Nah cuma ini ingin menjelaskan lagi sedikit tentang keresahan apa yang membuat Kang Asoy jadi berdiri gitu misalnya. Jadi berdasarkan data dari LHK itu di Indonesia itu jumlah timbulan sampah tahunannya mencapai 68 juta ton. Dan itu akan terus meningkat setiap tahunnya gitu. Seperti bagaimana yang disampaikan Bu Sri tadi, untuk itu kan berarti harus ada perubahan sistem ya, nggak bisa lagi nih kita terus-terusan sampahnya diangkut dari sekumpulan daerah langsung diangkut ke TPA, semuanya diangkut ke TPA gitu sampai numpuk terus menemukan masalah pencemaran lingkungan yang baru gitu. Nah untuk itu Kang Asoy itu ingin mengambil peran lah gitu untuk memutus rantai itu.
Ya, terus juga ada sisi aspek sosialnya seperti yang bagaimana dibilang tadi. Jadi di Kang Aso itu jasa angkut sampah online-nya semua drivernya itu dari pemulung rongsok. Kenapa? Karena jumlah pemulung di Indonesia itu cukup banyak, ya. Ada sekitar 5 juta penduduk di Indonesia yang memiliki profesi sebagai pemulung gitu. Dan sebetulnya profesi pemulung itu juga punya peran yang baik terhadap lingkungan, karena pemulung itu kan kerjanya ngambil sampah yang berserakan di jalanan, yang kira-kira masih punya valuasi gitu, terus dikirim ke pusat-pusat daur ulang. Nah, artinya si pemulung ini juga sebetulnya secara esensi kerjanya memutus rantai yang dari kumpulan tadi ke TPA. Jadi sedikit banyak pemulung itu berkontribusi terhadap pengurangan jumlah penumpukan sampah di TPA gitu. Nah, atas dasar keresahan itu, sekumpulan pemuda tadi yang menamakan diri Kang Aso itu ingin mengambil peran lah. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan untuk mengurangi pola tersebut. Nah, Kang Aso ini punya 4 peran yang dibagi ke dalam 2 aspek. Yang pertama aspek lingkungan dan aspek sosial. Untuk aspek lingkungannya, Kang Aso ingin mengambil peran sebagai penghubung. Jadi jasa angkut sampah online ini menghubungkan antara rumah-rumah yang menjadi produsen sampah langsung ke pusat-pusat daur ulang gitu. Jadi sampahnya nggak ada yang masuk ke TPA dulu gitu. Dan lalu peran yang kedua itu untuk meriset dan berinovasi. Jadi Kang Aso juga terus-terusan nih ingin cari cara supaya kondisi perlimbahannya tuh bisa terus-terusan dikembangkan gitu, dengan coba meriset dan berinovasi dan melakukan aksi lah intinya gitu. Beberapa yang sedang dicoba juga, kami sedang nyoba riset tentang BSF, terus juga ada beberapa pengolahan seperti minyak jadi sabun dan sebagainya. Lalu juga ada peran yang ketiga itu untuk aspek sosialnya. Kami juga ingin mengapresiasi lebih nih kepada para pengumpul sampah informal atau yang biasa disebut pemulung. Karena sebetulnya pekerjaan mereka itu dasarnya mulia kan, dari sisa-sisa orang yang kira-kira masih punya nilai, itu mereka salurkan ke tempat-tempat daur ulang, sehingga sampah di TPA nggak segitu banyak gitu. Jadi apresiasinya jadi salah satu peran Kang Aso itu adalah untuk mengapresiasi si pemulung-pemulung ini. Ada beberapa kegiatan juga di Kang Aso yang udah dilakukan gitu. Beberapa di antaranya ada Kang Elit itu di mana si partner pemulung ini kami mentoring dan kami coba tumbuhkan motivasi di dalam dirinya gitu ya, dan juga kepercayaan diri kalau pekerjaan mereka itu sebetulnya pekerjaan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan gitu. Dan juga ada Kang Mukbang di mana kami mengumpulkan sisa-sisa makanan dari customer kami untuk kemudian disebarkan ke para pemulung di jalanan dan juga kepada pemulung yang sudah menjadi partner kami gitu. Nah, bentuk apresiasinya untuk hal kayak gitu, dan juga untuk para pemulung yang menjadi partner kami, mereka akan digaji setiap angkutannya gitu. Dan alhamdulillah salah satu contohnya tuh ada partner kami tuh si Pak Asep. Sebelumnya dia di jalanan dan sekarang udah mulai ngontrak,
ngontrak rumah sendiri. Jadi menurut kami lumayan gitu. Lalu yang keempat adalah mengedukasi masyarakat ya. Salah satu contohnya mengedukasi itu kami lakukan lewat konten-konten kami di Instagram. Dan ini adalah visi dari Kang Asoy untuk mengapresiasi orang atas perjuangannya sehingga bersama hidup lebih baik. Karena pada dasarnya juga kita semua hidup dalam satu komunitas kan ya. Ya termasuk para pemulung-pemulung ini yang bersebaran di kota gitu. Jadi untuk mengapresiasi mereka dengan lebih baik, maka Kang Asoy itu hadir. Ini ada beberapa dokumentasi dari kami yang untuk lebih jelasnya mungkin bisa di follow di Instagramnya di @kangasoy atau websitenya di kangasoy.com. Ini di bagian 2. Di bagian 2 ini akan membicarakan tentang BSF. Tadi Bu Sri juga kan udah sempat nyinggung ya soal teknologi baru BSF ini. Nah, sebetulnya BSF itu apa sih? Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam kalau bahasa Indonesianya, atau bisa disingkat sebagai BSF. Itu dia tuh spesies lalat yang pada fase larvanya itu bisa makan sampah organik. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan sini, siklus hidup dari BSF ini dari telur kemudian menjadi menetas menjadi larva, lalu setelah 5 hari itu biasanya untuk beternak BSF itu biasanya dipisahkan 20% untuk dijadikan siklus dan 80%-nya itu untuk dijadikan alat untuk mengkonversi sampah organik menjadi larva gitu. Nah, jadi proses konversi sampah organik paling banyak tuh terjadi di fase larva ini yang 80%. Jadi setelah lewat 5 hari setelah menetas, 80% itu disimpan ke dalam tempat, ke dalam wadah-wadah dan kemudian dikasih makan sampah organik gitu. Nah, dan konversinya lumayan. Jadi untuk secara teori dan secara kasar tuh untuk 6 kg sampah organik itu bisa menghasilkan 1 kg larva. Dan si larva ini pada akhir itu bisa dijual. Jadi di dalam tahapnya ini tuh yang warna hijau ini tuh bisa dijual semuanya. Jadi kalau kita beternak BSF, telurnya bisa dijual, terus larva yang baru 5 harinya udah bisa dijual, terus ini juga bisa dijual, si pupanya bisa dijual, lalu pupanya pun bisa dijual, dan larvanya itu bisa dijadikan berbagai macam produk, bisa dijadikan pakan ternak, bisa juga dikeringkan dan dibikin tepung BSF. Kalau di luar negeri itu juga ada pusat ekstraksi minyak dari BSF, dan itu juga potensi ekonominya sangat tinggi gitu. Jadi sekaligus kita mencegah penumpukan sampah organik, kita juga bisa menghasilkan nilai, kita juga bisa menghasilkan uang dari situ gitu. Nah, kalau lihat siklusnya tadi tuh ini bisa dibagi 2. Yang pertama tuh bagian penelorannya, di mana dari telur itu harus disikluskan menjadi telur lagi lewat ini, dan sebagiannya digunakan untuk mengkonversi sampah organik menjadi larva yang kemudian bisa dijual gitu. Nah, jadi ada dua tempat. Yang pertama tempat peneluran, yang ketiga adalah tempat pembesaran si larva itu sendiri. Nah, jadi untuk mungkin yang sedang kami coba juga sekarang tuh adalah skema peternakan BSF tersebar atau terdesentralisasi gitu.
Jadi ini juga sedang kita coba di desa di daerah Singagati di Bukit Pakar Timur di daerah Dago Atas. Nah, jadi skemanya ini kita jadikan satu tempat sebagai fasilitas peneluran dan rumah-rumah warga di sekitar situ bisa dijadikan sebagai tempat pembesaran larva. Nah, berdasarkan data teoretik ya, dengan luas tanah sebesar 160 meter persegi aja itu udah bisa mengkonversi 1 ton sampah setiap harinya gitu. Untuk di peternakan yang udah established ya. Nah, dengan skema ini tuh jadi kebutuhan luas tanah tadi itu disebar-sebar ke rumah-rumah gitu, dan di setiap rumah itu mereka akan mendapatkan keuntungan dari situ gitu. Dan bayangkan aja dari 160 meter persegi itu 1 ton per hari bisa diolah gitu. Dan untuk di lingkungan kampung kan mungkin masih luas tanahnya, masih berhektar-hektar gitu misalnya. Dengan skema ini bayangkan ada seberapa banyak sampah organik yang bisa dikonversi setiap harinya. Dan lebih dari itu juga bukan hanya dikonversi jadi dan lebih dari itu juga hasil konversinya bisa dijual gitu. Apa saja manfaat dari beternak BASF ini? Yang pertama sudah jelas, dengan beternak BASF ini kita dapat mengurangi jumlah sampah organik yang masuk ke dalam TPA, karena sampah organiknya kan dipakai untuk membesarkan larva tadi. Lalu setelah itu juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan bagi yang berpartisipasi. Jadi karena tempat pembesarannya disebar ke rumah-rumah, setiap rumah juga berpotensi untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil konversi sampahnya tersebut. Nah, lalu juga untuk semua yang berpartisipasi dalam skema tersebut, mereka berkontribusi langsung terhadap kelestarian lingkungan, karena dengan mereka berpartisipasi, beternak BASF itu sampah organik yang datang ke TPA akan berkurang. Mas, oh udah selesai. Baru saya mau mengingatkan. Oke. Wah, Sekian dari Kang Aso. Terima kasih banyak Kang Aso. Ini kalau saya sih melihatnya karena ini kan di luar pemerintah gitu ya. Jadi inisiatif dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para, saya nggak tahu juga ya, ternyata baru tahu ternyata jumlah pemulung tuh 5 juta di Indonesia. Nah ini 5 juta tuh mungkin udah satu penduduk kota besar di Singapura kali ya, atau di mana gitu. Dan itu seringkali terpinggirkan. Dan bagaimana tadi juga dijelaskan oleh Kang Asoy bahwa sampah tuh mempunyai nilai ekonomi gitu ya, tidak hanya hanya sampah gitu ya. Nah, ini kita lanjut ke narasumber ketiga, Kang Ang Bambang Setiawan. Ini beliau adalah Kuwu Bakung Kidul. Kuwu itu kepala desa ya, untuk istilah di Jawa Barat Utara, bekas Kresidenan Cirebon. Beliau juga ini yang terkait dengan desa adalah pembina Yayasan Bangkit Desa Nusantara. Kemudian di luar itu beliau adalah lulusan ITB yang memiliki beberapa bisnis gitu ya di kampungnya tersebut dan meningkatkan perekonomian desa tersebut.
Desa Bakung Kidul ini kini dikenal sebagai produsen jangkrik. Nah, pertanyaannya kan kenapa tiba-tiba kita bahas industri jangkrik di sini gitu ya, di lingkungan hidup. Karena sebenarnya industri jangkrik itu ramah lingkungan, atau peternakan jangkrik itu lebih ramah lingkungan ketimbang peternakan lain gitu ya. Dan itu bisa jadi alternatif bagi kampung-kampung untuk alternatif mata pencaharian gitu ya, ketimbang misalnya peternakan binatang-binatang atau hewan ternak lain yang menghabiskan lebih banyak energi dan lebih banyak sampah atau limbah. Oke, tanpa saya singkat, ini Pak Bambang nih, mohon maaf karena kita waktunya terbatas, jadi waktu Pak Bambang tinggal 15 menit di korting ini karena kita selepas ini masih ada tanya jawab, kemudian diskusi kali ya sebentar, habis itu kita kembali ke pleno. Iya, silakan Kang Bambang Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator Mas Judi atas kesempatannya. Jadi insya Allah 15 menit ya, jadi kurang lebih 16.40 kan selesai, rekan-rekan serta Zoom sekalian, dan pertama narasumber yang tadi sudah bicara, Ibu Sri dan Kang Bambang juga yang sama ya namanya, dan jodoh ya. Ya, baik, karena waktunya sangat singkat, saya ada sekitar 20-an slide dan sudah saya share di panitia profil saya, slide materi dan juga hal-hal lain yang lebih teknis, ada 3 file, bisa diminta ke Pak Judi yang lebih jelasnya, atau juga bisa japri atau DM ke Instagram saya @angbambangsetiawan ya, digabung gitu. Ya baik, saya minta tolong ke Mas Judi untuk membantu pemutaran slide-nya. Silakan. Ya, tadi dari awal ya, Kang. Ya, sebelumnya salam kenal, nama saya Bambang Setiawan. Kalau di Cirebon kan panggilan itu ya, kalau Sunda Kang. Kalau Cirebon kan Sunda pesisir ke Jawa, jadi campuran, makanya dari asal kata Caruban keluar Cirebon gitu. Nah, kebetulan tadi pembuka itu opening tuh kesenian Sintren Cirebon tuh, Kang Judi tadi tuh. Ya, dengan kembang kilarasnya gitu ya. Tuh, dan saya diminta untuk berbicara tentang lingkungan, terutama sorot dari hal pengembangan kampung, UMKM, lingkungan dan komunitas. Kebetulan ini hal-hal yang memang ruang lingkup saya, terutama mungkin dibanding dengan pembicara lain, saya di sisi yang lebih ke ekonominya atau UMKM-nya. Kebetulan saya dari tingkat 1 kuliah karena keterbatasan ekonomi sudah berwirausaha, dan sampai dengan selesai alhamdulillah sudah ada usaha yang berjalan di Bandung. Waktu itu di ITB saya 2 tahun di atas Kang Judi ya, Kang Judi berarti saya ngospek ya. Ya tuh. Nah, tapi karena passion saya itu adalah ke desa, akhirnya saya pulang kampung gitu. Jadi belum pernah melamar pekerjaan yang lain, akhirnya saya pulang kampung dan merintis usaha gitu. Merintis usaha. Kemudian tadi menarik sekali tentang sanitasi, sampah, dan juga lingkungan gitu. Nah, ini UMKM, tapi pastinya kita untuk go global ya harus eco-friendly, dan juga untuk kelestarian lingkungan ya kita memilih scope atau bisnis yang ramah lingkungan gitu kan. Oleh karena itu kebetulan mungkin yang itunya Mas Judi yang satunya aja yang lebih ini. Ya, kalau ini Trust Jaya Food nih sangat detail sekali tentang jangkriknya, tapi saya kira saya ingin memaparkan hal lain yang lebih. Jadi nanti kalau ingin bisa mempelajari tentang
olahan makanan jangkrik bisa nanti yang itu Praja Food, tapi sebelumnya saya ingin bicara lebih umum tentang UMKM, lingkungan, dan kita memperkenalkan dua bidang bisnis yang ramah lingkungan sekali dan punya potensi yang besar gitu, baik domestik ataupun global, yaitu peternakan jangkrik dan industri rotan yang merupakan komoditi andalan di Cirebon, khususnya di desa saya gitu. Jadi selain saya juga adalah aktivis kampung, aktivis desa, aktivis UMKM, sekarang tahun 2019 Desember saya diamanahi sebagai kepala desa atau ya, jadi mungkin berbagai sudut pandang pernah saya alami gitu, sehingga barangkali saya juga ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan muda gitu, bahwa ya bisa juga masuk ke pemerintahan tingkat kecil, yaitu di desa ya. Di desa kita bisa berbuat banyak hal juga, itu pastinya tetap value kita jaga ya sebagai aktivis kampung gitu. Jadi justru nanti masyarakat itu sendiri yang mendorong kita yang tampil di sektor kepemimpinan pemerintahan lingkup kecil, yaitu desa. Next, Judi ya, ini betul. Ya, saya alamatnya di Desa Baku Kidul, Kecamatan Jamblang. Jadi kalau yang pernah ke Cirebon mungkin kenal nasi jamblang, yaitu dari daerah saya, masuk juga empal gentong. Ya, memang Cirebon dikenal dengan makanan-makanan kuliner yang menarik dan enak kata orang saya gitu. Nah, nanti bisa silakan kontak saja kalau ke Cirebon. Ya, saya di Baku Kidul, warganya kurang lebih ada 7.000 orang. Dan sebagaimana potret desa di Jawa Barat bagian utara, khususnya Cirebon, Indramayu, itu sebagian besar masih tertinggal, ya, masih prasejahtera gitu. Nah, inilah yang menjadi PR saya. Oleh karena itu kita concern, karena basic saya juga seorang wirausahawan, untuk mengembangkan ekonomi masyarakat gitu. Ya, next Mas. Slide-nya belum bergerak ya. Oh, waduh. Ya, saya minta di operator. Ya. Udah bergerak belum, Mas? Belum. Ya. Tujuan desa ini bukan? Belum nih. Ya baik, sambil menunggu ini slide-nya, atau kalau teman-teman yang lain udah gerak belum? Kalau di saya belum ya. Oh, Jadi ya ini tujuan desa, kita menetapkan desa, kita akronimnya Desa Wismedi, yaitu desa wisata, desa sehat gitu. Kita juga concern terhadap pengelolaan sampah. Tuh, yang paling ya, alhamdulillah sekarang kita banyak mengajukan kerjasama untuk fasilitas infrastruktur dan alat peralatannya gitu ya, dan teknologinya juga. Oleh karena itu nanti barangkali Kang Asoy, Kang Bambang, dan Ibu Sri, kami mohon belajar barang untuk bisa sama-sama mengembangkan desa kami itu. Tapi yang sulit adalah mengembangkan kemandirian pengelolaan di masyarakatnya gitu. Pengelolaannya itulah, SDM-nya itulah memang yang mungkin faktor yang kita sangat minta untuk bisa dibantu gitu ya. Dan juga desa edukatif mandiri eksportir ini mungkin yang cukup unik dibanding desa lain. Kami memiliki potensi komoditi yang punya pangsa pasar yang besar, baik domestik ataupun ekspor. Nah, ini yang ingin kita jadikan salah satu pengungkit ekonomi ya di masa pandemi ini gitu. Nah, dan juga desa digital dan desa ibadah. Next. Ya. Ya, kondisi krisis ekonominya disebabkan krisis kesehatan karena COVID ini sebenarnya merupakan menurut saya sih sinyal yang positif ya. Ini memvalidasi bukti bahwa ekonomi Indonesia, lingkungan Indonesia
eh, ketahanan kesehatan Indonesia itu adalah di desa ya, dan juga kalau ekonominya di UMKM yang mana 98% adalah sektor UMKM gitu. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini ya bisa lebih memvalidasi lagi. Jadi harapannya lebih concern lagi lah, negara lebih aware lagi kepada ini gitu. Justru saat ini kayak di Cirebon itu kan banyak desa-desa, tapi kita juga ada kota gitu, kota Cirebon, pusat kotanya gitu kan. Nah, itu sempat ya ekonomi kolaps gitu kan, tapi karena desa-desanya punya padi, panen, itu kayak desa saya gitu, ya panen aja malah surplus gitu hasil panennya. Malah inilah yang bisa subsidi desa gitu. Ya, jadi ini saya sih ya pembuktian bahwa UMKM dan desa adalah kan sektor yang sangat kita perhatikan gitu ya. Next. Nah, ini kita menetapkan visi ya, kebetulan di Desa Bangun Kidul ada 2 komoditi andalan, yaitu rotan dan jangkrik gitu. Rotan ini sudah puluhan tahun yang lalu. Jangkrik kebetulan saya yang inisiasi tahun 2010. Sebelumnya tidak ada sama sekali, kemudian kita menginisiasi, jadi saat ini sudah hampir 12 tahun jangkrik. Nah, kita ingin SWOS gitu. Jadi karena produk ini pernah mengalami posisi kejayaannya, sekarang agak menurun, ingin naik gitu kan, dan kita teruskan supaya terus menaik, bahkan lebih naik daripada yang dulu pernah kita capai. Nah, kalau secara hitung-hitungannya kita ingin di tahun 2022 dari 2 produksi atau 2 produk itu kita bisa punya PDB di desa sebesar 18 M gitu. Kadang kita kan konsep pembangunan, ekonomi dan lain-lain itu banyak ya, tapi kadang lupa produknya apa gitu kan. Padahal dia itu bisa konkret dihitung cash flow atau akuntabilitasnya ketika produknya definitif gitu. Apa yang mau dikembangkan? Gak bisa kita multi produk kan karena energi kita kan sangat terbatas. Nah, next. Ya. Nah, ini jangkrik tahun 2016 pernah 6 miliar per tahun gitu ya. Kemudian saat ini turun nih 2 miliar ya, karena tahun 2012 itu kita mengalami semacam pandemi ya. Jadi tahun 2010 sampai 2016 tuh kejayaan tuh bagus, ternyata peternakan itu ketika dia satu populasi habitatnya sangat banyak, itu menurut saya sih tidak hanya jangkrik, yang lain ayam dan bahkan kambing juga ketika populasinya banyak akan ada masalah gitu ya. Demikian juga kami waktu itu sempat ada masalah, sehingga saat ini produksinya menurun jadi hanya 2 miliar per tahun. Nah, kita ingin dari bekal yang kemarin kita ingin kembangkan kembali supaya tahun depan kita mencapai level yang kita capai, dan kedepannya akan lebih meningkat ya 2 kali lipat. Nah, demikian juga rotan gitu kan, ya 12 miliar tahun, kemudian sempat menurun karena waktu itu ada kebijakan ekspor bahan baku rotan gitu kan. Nah, saat ini sedang menggeliat lagi. Nah, kita ingin teruskan bahkan yang tadinya desa hanya sebagai subkon pengrajin ya, kita inginnya bisa melaksanakan ekspor langsung dari desa gitu, sehingga produksi rotan dan nilai ekonomi semakin meningkat di desa kami. Next. Ya, kenapa jangkrik ya? Karena dia itu bisa dibudidayakan secara ekonomis masif ya, karena betul-betul ekonomi kerakyatan. Dengan modal 12 juta, dia bisa menghasilkan pendapatan UMR. Gitu. Pasar tradisionalnya sangat luas dan besar, di tiap kota pasti ada kebutuhan untuk pakan burung kicau, ikan hias, dan lain-lain ya. Itu pasar yang sudah existing, dan pasar inovasinya yaitu bahan makanan sudah sangat banyak sekali di luar negeri, dan untuk domestik itu adalah untuk kalangan diet atau kalangan fitness gitu ya, itu sudah kebutuhan juga cukup besar ya. Kenapa ya, padat karya, modal ringan, dan lain-lain, proses budidaya sangat mudah dipelajari. Slide-nya hilang, Mas. Oh iya, sorry Pak, itu kepencet.
Ya, terus kegiatan usaha kontinu ya sepanjang waktu, jadi tidak mengenal musim. Dan juga budidaya jangkrik ini sudah cukup proven ya, dia sudah 20 tahun lebih saya kira ya, dibanding budidaya-budidaya yang lain yang baru muncul itu, ini sudah proven lah budidaya jangkrik ini ya. Tapi belum banyak ilmu-ilmu yang dikembangkan atau penelitian-penelitian ya. Kalau saya sendiri sudah menulis 2 buah buku ya, sekarang sudah berada di Gramedia tentang budidaya jangkrik gitu. Yang lengkap ya bisa cari saja di Gramedia. Kemudian yang penting juga ini membantu mengurangi sampah lingkungan gitu kan, karena dia bersifat reduce ya, banyak sekali komponen budidaya yang menggunakan apa yang sudah terpakai seperti kerak telur bekas, karung bekas, semua serba bekas gitu ya. Dan juga reuse, bisa sampah dari daun kering, bahkan rumput-rumputan, eceng gondok yang di sungai-sungai itu bisa kemakan semua oleh jangkrik gitu, dan tidak menggunakan bahan kimiawi, dan juga tidak menyebabkan polusi lingkungan atau sosial gitu, aspek sosial ya, karena tidak menyebabkan bau seperti budidaya yang lain kan banyak di demo gitu. Jangkrik tidak ada masalah gitu. Next. Next, Mas. Oh, Ya, ini jangkrik. oh, Ya, terus Mas. oke. Ya, jangkrik usianya 30 hari panen ya. Sangat cepat sekali, termasuk budidaya yang paling cepat untuk panen, dan dia eco-friendly ya, karena mengabsorb atau mengeksploitasi pangan dan air dengan jumlah yang sangat sedikit. Misalkan dibandingkan sapi itu rata-rata 12 kali ya kebutuhan air dan kebutuhan pakannya untuk menghasilkan protein yang sama. Kemudian produk yang terobosannya untuk inovasi adalah olahan makanan, karena jangkrik ini mengandung protein yang sangat tinggi, dia 2 kali sapi, dan mengandung gizi yang cukup kompleks seperti ikan ya, dan lain-lainnya. Itu di ini Mas, tampilkan lagi, next. Kelihatan nggak Mas? Enggak jalan. Oh, Potensi alah. terus ya. Ini potensi ekspornya, saya sudah kedatangan 4 negara ya, 4 negara yang ingin kerjasama untuk mengimpor atau kita ekspor jangkrik. Sudah siap penampungannya, cuman sedang kita dalami tentunya produknya dan juga aspek-aspek lainnya yang memenuhi sustainability dari ekspor jangkrik ini. Next, Mas. Ya, nanti untuk kalau yang ingin lebih lengkap Trust Jaya Food, saya ada satu file tersendiri ya, bisa nanti diminta ke Mas Sudi ya. Next, Mas. Nah, ini tadi potensi ekspor, terus Mas, potensi pasar tradisional. Ini kayaknya agak nge-lag nih Mas. Jadi saya udah Ya. Oh iya. punten. Ya, baik. Ya, ini karena waktu nanti. Potensi lokal. Ya, potensi. Ya, oh udah. Tinggal rotan aja deh Mas, tinggal rotan. Oke, Ya. siap. Rotan sendiri, kalau di luar negeri kampanyenya adalah save the planet gitu kan, penggunaan furniture dari rotan, atau menyelamatkan orang hutan, itu pakailah rotan, karena rotan itu kan dia membutuhkan tumbuhan inang, yaitu pohon-pohon yang besar di hutan-hutan, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Untuk itu kita sangat tidak suka dengan penebangan hutan, karena juga mata pencaharian petani yang biasanya memupuk rotan itu jadi hilang gitu kan, dan juga akhirnya habitat orang hutan pun hilang gitu. Nah, kalau rotan sendiri dia seperti rumput ya, jadi di pangkas nanti cepat tumbuh lagi gitu. Tapi tidak cukup di situ, kami juga ikut aktif dalam mensosialisasikan menanam rotan. Jadi sudah rotannya sendiri pada dasarnya adalah eco-friendly, produk yang mudah renewable gitu ya. Tapi apalagi kalau ditanam gitu, lebih lengkap sekali. Dan juga ini adalah sektor kerajinan ya, yang banyak menyerap tenaga kerja, dan juga pada dasarnya kerajinan itu memanfaatkan yang tadinya tidak dimanfaatkan gitu ya. Proses kerajinan kan begitu, jadi tidak monoton hanya bahan baku itu saja, tapi kita menggunakan bahan baku yang tadinya tidak dilirik, tidak bernilai gitu ya. Dan nilai ekonominya juga sangat besar. Kalau di Cirebon rotan itu per bulannya
minimal 1.500 kontainer gitu. Dan kebetulan di desa kami ini merupakan salah satu sentra pengrajin rotan. Nah, mungkin itu dulu karena waktunya juga sudah terbatas. Kami di Desa Baku Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, apabila ada yang ingin belajar tentang rotan, tentang jangkrik, atau juga mengajari kami, tentunya saling belajar, kami sangat terbuka, ataupun kerjasama dalam hal pendidikan, dalam hal bisnis, investasi, Cirebon, karena Cirebon kan akan jadi wilayah yang sangat strategis di tengah-tengah Pulau Jawa, gitu. Jadi mudah-mudahan banyak ekonomi yang berkembang di sini. Kami sangat suka untuk itu. Dan pastinya kita pilih karena ini adalah ideologi kita, ya bisnis yang menjaga kelestarian lingkungan pastinya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tepat sekali 4:45 ini. Meskipun 15 menit singkat ya Pak Bambang, saya pastikan bahwa teman-teman di sini tergerak ya dan tergelitik gitu ya, bahwa industri yang selama ini peternakan yang selama ini jangkrik tidak difikirkan ternyata mempunyai nilai ekonomis yang sampai em-eman gitu ya Pak Bambang. Ya, kemudian rotan juga ini sebenarnya malah mungkin harusnya teman-teman dari Kalimantan gitu ya, Sulawesi nih yang punya punya sumber daya alamnya rotan ini yang harus belajar banyak nih dari Pak Bambang nih, yang punya industri pengolahan rotannya. Oke, ini kepada para pembicara maupun para peserta ya, saya mohon maaf sebelumnya karena waktu kita terbatas, sehingga mungkin 1-2 pertanyaan untuk dari para peserta mungkin ya, jika ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber. Ini saya coba kirim ya materi-materi dari Pak Bambang dan Bu Sri ke grup chat. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau belum ada, saya coba nanya dulu ya ke Bu Sri. Ibu Sri dengar saya, Bu? Ya, mangga Pak. Bu, kalau misalnya Ibu tadi ada beberapa teknologi ya, yang teknologi tepat guna gitu yang bisa dipakai tanpa ada istilahnya teknologi yang berat gitu dan bisa sepertinya sih bisa dipakai di kampung-kampung. Itu bagaimana ya Bu supaya teman-teman kampung gitu misalnya dari masing-masing desa ingin mengaplikasikan atau menjadikan desanya sebagai percontohan, itu gimana ya Bu? Mekanismenya apakah dimungkinkan dari BTPP? Oh ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Yes, kalau dari teknologi tadi memang kita sebenarnya sudah banyak. Waktu itu sebenarnya sebelum BTPP kita itu di perumahan dan permukiman Pak. Jadi memang kita itu membuat model-model itu memang banyaknya untuk untuk masyarakat, memang banyak yang tadi saya waktu banyak yang teknologi yang berbasis masyarakat yang kita terapkan di masyarakat gitu ya, yang kita uji cobakan di tingkat masyarakat. Jadi bentuknya pilot project-nya dulu di tingkat masyarakat. Tadi di Sumedang, ada yang ini seluruh Indonesia dulu, ada yang di Riau, tergantung pilihan teknologinya. Nanti teknologi itu akan disesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi misalnya kalau tadi kan ada kombinasinya ya Pak ya, ada misalnya sistemnya biofilter, kemudian ada kolam sanita, kemudian ada biodigester, nanti akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing tempat mana yang paling sesuai dengan kondisi lokasi itu ya, termasuk nanti luasan lahan, kemudian untuk kondisi topografi, partisipasi masyarakat, itu kita lihat semua nanti mana lokasi yang sesuai dan teknologi mana yang paling sesuai. Nah, ini dengan adanya reorganisasi ini memang ada perubahan tusi Pak, memang ada perubahan tusi sehingga
saya agak bingung jawabnya itu karena mungkin ada yang berbeda. Kalau dulu saya sebagai peneliti itu kalau saya dapat lokasi gini, saya bisa untuk ancang-ancang tahun depan mungkin saya bisa pilih lokasi ABCD alternatifnya dengan rencana kegiatan litbang seperti ini, prototipe akan kita buat dengan alternatif lokasi seperti ini. Nah, kebetulan memang ada rencana udah dari organisasi ini mungkin nanti agak terbatas di dalam aplikasi, kayak kita mau menerapkan model di mana itu kita ada perubahan kursi memang ada ini ya. Tapi kalau untuk kerjasama ke arah teknologi itu masih bisa gitu. Jadi bentuknya seperti audit teknis, bentuknya seperti audit teknologi, itu udah menjadi tugas kami sekarang. Jadi ada perbedaan. Kalau dulu kita bisa menerapkan, mana ada teknologi kita bisa menerapkan teknologi sebagai prototipe. Nah, sekarang ini agak ada batasan karena memang ada perubahan. Ya mungkin kalau memang bentuknya seperti kerjasama, tadi ada Pak Bambang juga menanya, ya mungkin bisa di surat ke direktur, nanti bentuk kerjasama seperti apa, mana yang bisa sesuai dengan tugas fungsi kami sekarang, yang mana bisa difasilitasi dengan tugas fungsi kami sekarang, nanti mungkin melalui Ibu Direktur aja mungkin yang bisa mendisposisikan. Itu Pak mungkin yang bisa saya. Oke, berarti bersurat ya Bu ya, bersurat ke Direktorat Bina Teknis. Ini supaya istilahnya teknologi yang telah diteliti oleh Bu Sri Darwati dan teman-teman bisa diaplikasikan. Ini untuk Kang Asoy nih, mungkin bisa singkat ya Kang ya. Saya mau nanya, ini kalau sebarannya apakah masih di Bandung dan apa ada rencana atau teman-teman di kampung ingin, Kang saya mau belajar nih, bagaimana caranya, kontak apakah sudah pernah melakukan hal seperti itu atau harus langsung secara custom nih ngomong sama Kang Bambang dan tim Kang Asoy? Jadi kalau untuk sekarang nih yang jasa angkut sampah online itu hanya ada di Bandung. Cuma nggak menutup kemungkinan juga nanti kami ingin melebarkan sayap itu ke beberapa kota lain. Nah untuk belajar juga mungkin untuk skema yang BSF tadi juga sebetulnya kami tuh untuk skema BSF yang terdesentralisasi tadi itu juga kami sebetulnya sekaligus menawarkan bagaimana cara pembesaran BSF-nya itu. Jadi itu sebetulnya udah ada di rencana kami gitu. Tapi untuk yang mau approach kami itu bisa lewat Instagram, bisa lewat website-nya juga bisa. Mungkin Kang Asoy, saya boleh minta ininya kali ya, PDF dari tadi presentasinya sehingga bisa disebar ke teman-teman. Nah, ini terkait, terima kasih Kang Bambang. Oh, ini ada yang mau bertanya. Sabrina. Cuman mungkin ini karena waktu kita terbatas, jadi disimpan dulu ya, saya bacakan, tapi nanti saya pastikan akan mengirim ke Sabrina jawabannya. Saya ingin tanya ke masing-masing narasumber, kira-kira untuk di kampung, skema apa yang paling cocok untuk diterapkan dalam pengelolaan sampah yang lebih mudah dan untung dilakukan? Apakah mengolah sendiri per rumah, kemudian ada satu komunitas yang mengelola atau terpusat, atau yang paling cocok seperti apa? Nah, oh iya, untuk layanan angkut sampah Kang Asoy tadi bisa di luar daerah atau ada peluang kerjasama? Nah, ini kira-kira pertanyaannya sama nih dengan yang saya tadi tanyakan ke Bu Sri dan Kang Asoy ya. Apakah tadi sudah dijawab Mbak Sabrina bahwa bisa dikontak langsung di Instagramnya Kang Asoy. Ini kalau boleh tahu Mbak Sabrina di mana ya posisi? Halo Mbak Sabrina. Oh ya, mungkin nanti bisa ditanya lebih lanjut. Nah, ini saya sebelum menjawab, saya mau nanya ke Kang Bambang Setiawan. Ini bagaimana melibatkan masyarakat, kan ini Kang Bambang ini bisa disebut top leadernya gitu ya di Kuwu Bakung Kidul. Nah itu bagaimana menggerakkan masyarakat, mulainya dari mana sih Kang gitu, untuk melibatkan masyarakat? Apakah disadarkan
bahwa ini menjaga lingkungan atau ini bernilai ekonomi atau ini bekerja gitu ya, orang yang penting bekerja, itu gimana Kak? Mungkin di sini banyak kepala desa juga ya. Ya, jadi sebagai seorang aktivis pemberdayaan masyarakat ya pasti harus sabar ya, karena harus terjun langsung, harus memberi banyak contoh, dan tidak langsung begitu harus mengajari. Jadi sampai ke satu tujuan yang inti itu tahapannya panjang gitu. Jadi harus mengajari ya. Rata-rata belum siap untuk action ya. Langkah untuk itu sangat panjang gitu. Nah, udah action juga terus gitu kan didampingi gitu, motivasi gitu. Antara aspek sosial, ekonomi itu harus seimbang gitu kan. Jadi sosialnya ya kita harus dekat dengan mereka, aspek ekonominya ya apa yang kita inisiasi gerakan kita juga ada nilai ekonominya, artinya ya bakti kan. Tuh intinya sih ya punya passion, yang menumbuhkan passion, menumbuhkan kesabaran tuh, dan ya tadi ada aspek sosial dan ekonominya kan yang bisa kita capai. Baik, terima kasih banyak. Ini saya coba kutip apa nih kata-kata kunci nih dari penjelasannya Kang Bambang nih, bahwa harus sabar. Ini sabar kalau saya dengar tadi ada 3 kali disebut sabar, kemudian konsisten, dan kita harus punya passion dan apa jangka panjang ya, jangka panjang dan kolaborasi mungkin ya, yang bisa merangkum kata-kata kerjasama dan apa istilahnya mengawal. Terima kasih banyak. Ini katanya kata Mbak Sabrina nih. Terima kasih Mas, tadi terdengar jawabannya, suara saya tidak keluar tadi. Oke, ini kita harus kembali ke main room karena saya harus menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita dengar sore ini. Mungkin kita langsung aja kali ya, Ibu Bapak, kita langsung ke main room. Oke, sampai berjumpa di main room. Terima kasih kepada Bu Sri Darwati, Kang Bambang Haryo, dan Pak Bambang Setiawan. Saya yakin sekecil apapun yang diberikan ini, bukan sekecil lagi, mana ini udah meskipun waktunya pendek gitu maksud saya ya, tapi telah memberikan insight buat teman-teman yang hadir di sini, dan mungkin teman-teman yang hadir di sini juga sambil melakukan kegiatan yang lain gitu, tapi saya yakin memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih banyak, sampai ketemu di main room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.